pariwisata. Jadi perkenalkan, nama saya Gazi, ini Dian, ini Alia, dan ini Agit. Jadi rekam ya, Bu? Jadi tujuan kami ke sini untuk memenuhi tugas aja, bukan dari perusahaan atau kompetitor lain kayak Iya, gitu, Bu. siap. Gimana nih? Kemarin sih juga udah pernah ada yang datang ke sini juga sih dari Untirta juga, sempat ngobrol sama salah satu kapten baringnya kami juga. Cuman saya nggak tahu tuh bahas apa gitu, beda lagi mungkin dalam ya. waktu dekat belakangan ini. Sekitar 2 minggu yang lalu kalau nggak salah. Oke, Bu. Mungkin untuk pertanyaan yang pertama itu boleh kasih tahu profil dari Marbella ini sendiri. Profilnya. Iya. Baik, kalau Marbella ini kami berdiri di tahun 1997. Kalau untuk pembangunannya kita mulai dari tahun 95 untuk pembangunannya. Dulu kami ini di sini dikelola oleh Solmelia. Solmelia ini salah satu world chain hotel. Jadi jaringan nasional, internasional, jaringan dunia. Jadi itu kan ada banyak di seluruh dunia tuh. Salah satunya kalau sekarang yang masih eksis tuh di Purosani di Jogja, Solmelia Purosani. Makanya dulu nama kami Sol Elite Marbella namanya. Kemudian tahun 2009 di take over oleh owner kami. Nah, kalau untuk dari sisi PT Marbella itu PT-nya itu dari PT Pujiadi Prestige. PT Pujiadi Prestige ini memang bergerak di bidang properti. Nah, untuk hotel yang di anak perusahaannya Pujiadi itu ada J Hotel dan Jayakarta. Kemudian ada lagi perumahan-perumahan banyak juga di situ. Jadi kita masih sister hotel dengan Jayakarta. Nah, tahun 2009 itu kita di take over oleh PT Pujiadi Prestige, makanya berubah nama menjadi Marbella Hotel Convention and Spa-nya. Nah, untuk Marbella sendiri kami ada beberapa lagi. Yang pertama ada di Bandung. Di Bandung itu Marbella Dago Pakar namanya, di Dago. Kemudian di Jakarta ada Marbella Kemang Residen. Di Bali juga kita ada, sama di Subang. Itu untuk ininya, untuk beberapa cabangnya untuk di Marbella. Kemudian untuk arti namanya sih kita ambil dari bahasa Spanyol. Bahasa Spanyol, Mar itu artinya laut, atau si Bella itu artinya cantik. Jadi laut yang cantik gitu. Makanya bangunannya di sini kita arsiteknya pun dari Spanyol gitu. Makanya kalau melihat bangunannya kan tembok-temboknya ini kayak kastil-kastil gitu kan. Iya, jadi kita emang vintage Spanyol kayak gitu deh, arsiteknya dari Spanyol juga gitu. Dan ini dipertahankan ya, Bu, dari bangunan Kita ini? pertahankan gitu. Karena memang ciri khasnya seperti ini. Cuma tidak menutup kemungkinan kalau nanti mungkin di take over sama handle di Jayakarta ya. Karena rencana kita mau ada peralihan manajemen. Nah, itu kita serahkan lagi ke manajemen yang baru. Sepertinya sih nanti akan ada renovasi besar-besaran juga, mengingat umur hotel yang sudah 27 tahunan gitu. Seperti itu. Dari sekitar Hotel Anyer sendiri ini, Bu, kira-kira apa sih yang membedakan Hotel Marbella ini sendiri sama hotel-hotel lainnya di sekitar sini? Yang pertama, kami itu hotel terbesar di Anyer. Kami memiliki 580 unit kamar. Nah, itu unitnya terdiri dari executive suite, studio yang paling kecil, itu kamar yang standar. Kemudian deluxe suite room. Deluxe suite room itu ada satu kamar, ada ruang tamunya. Kalau eksekutif 2 kamar tidur dengan 1 ruang tamu. Master suite itu yang 3 kamar tidur 1 ruang tamu. Kemudian presidential suite itu 4 kamar tidur dengan 1 ruang tamu. Dan ada 1 penthouse. Penthouse ini biasanya digunakan oleh owner atau biasanya pejabat seperti gubernur, yang biasa kalau dulu Bu Haja Ratu Atut yang sering kesini. Nah, itu pakainya penthouse. 1 unit itu ada sekitar 8 kamar. Jadi bisa dipakai se-RT kayaknya ya untuk penthouse-nya. Kemudian untuk pantai kami landai pasir putih tanpa karang. Kalau di sekitaran Anyer kan kebanyakan karang ya. Karang, kalau di sini kita pantainya pasir putih, landai dan tanpa karang. Jadi kebanyakan tamu kembali lagi itu karena lihat pantainya yang bagus gitu.
gitu sih kelebihannya. Tadi boleh dikasih tahu nggak Bu detail kapasitas kamarnya masing-masing itu berapa? Kapasitasnya untuk kapasitas kamarnya, untuk yang studio room itu untuk 2 orang, kalau deluxe juga sama untuk 2 orang, kalau yang eksekutif itu untuk 4 orang standarnya ya. Kemudian eksekutif untuk master untuk 6 orang, kalau presiden itu untuk 8 orang, yang penthouse itu sekitar 16 orang gitu. Cuman biasanya karena market segmen kami di sini kan resort ya, tipe Oh, iya. hotelnya kan resort. Nah, market segmen kami pun di sini keluarga, rata-rata kan keluarga ya, Iya. untuk family. Nah makanya di kamar kami ini selalu ada kitchen, ada mini kitchen, hanya memang kita tidak siapkan peralatan. Kemudian biasanya kami tentukan nih studio hanya untuk 2 orang karena keluarga pasti bawa anak, jadi bisa 2 anak dengan 2 dewasa. Eksekutif itu bisa 3 dewasa bahkan lebih gitu, karena memang ruangannya besar-besar. Mungkin salah satunya yang bikin kembali lagi tamu datang ke sini, saya banyak nih tamu dari Aston misalnya nih ke sini, Bu udah lama nggak kesini? Iya Mbak, kemarin saya ke Aston. Enakan di Marbella Mbak, Aston sempit. Bilangnya. Tapi kayak gitu. Jadi salah satu yang bikin tamu kembali karena kamarnya luas-luas gitu. Yang terkecil aja kita 36 meter persegi luasnya. Studio itu 36 meter persegi, kalau di Aston itu udah tipe deluxe mungkin. Gitu. 36 udah gede ya berarti. Gede. Sudah besar. Selanjutnya Bu, bagaimana cara marketing di sini tuh narik konsumen pengunjung gitu? Baik, kalau untuk marketingnya kami biasanya untuk yang offline ya, nah itu kami sales itu dari Senin sampai Kamis jalan. Jadi kita ketuk pintu, door to door. Door to door, nah itu ke KP3B biasanya untuk pemerintahan. Untuk pemerintahan kita gedor, kemudian untuk corporate, nah kita telusurin perusahaan-perusahaan yang ada. Itu kami sebutnya sales call gitu. Jadi sales tugasnya Senin sampai Kamis, mereka sales call gitu. Kadang-kadang kita kalau lagi ada mau mendekati high season nih, misalnya mau tahun baru nih, nah kita datang ke perumahan Mbak, kita datang ke perumahan, kita sebarin brosurnya, itu namanya ngeblitz, kita sales blitz namanya, kayak gitu. Biasanya kalau untuk sales blitz itu kami bukan hanya sales yang mengerjakan, jadi di sini kami sampaikan ke karyawan, everybody is salesperson, so we have to sell our property gitu kan. Jadi kadang kita siapkan nih jadwalnya hari ini, manajer food and beverage sama manajer room division, nah itu berangkat sales blitz gitu, didampingi satu sales kayak gitu. Jadi semua kita ikut menjual yang ada di sini. Itu untuk offline-nya. Kalau untuk online ya biasa kita gunakan sosial media yang ada ya, TikTok, Instagram, itu kita gunakan juga. Bahkan beberapa kali kita invite juga influencer, TikToker dan selebgram untuk bisa bantu jual produk kami di sini. Boleh tahu nggak Bu itu siapa? Banyak sih, aku belum ada, nanti aku cobain ya. Ada di PR-nya soalnya nama-namanya gitu, nanti saya ini. Oke. Boleh tahu rate harganya nggak Bu? Dan harga boleh, nanti saya kirimin aja deh. Oh boleh. Weekend weekday-nya karena kita beda-beda harganya. Untuk hari-hari tertentu juga apa beda? Beda. Kalau high season seperti school holiday, lebaran, tahun baru, itu harganya pasti jauh lebih tinggi gitu. Kayak hari ini gitu juga? Kalau hari ini weekend ya, hari ini maksudnya weekend, Jumat, Sabtu, Minggu tuh kita masuk ke weekend. Jadi itu yang terendah itu kalau nggak salah sekitar 700 atau 800 gitu. Kalau weekday itu bisa di harga 550 gitu. Jauh lebih murah. Kalau terkait promosi gitu Bu, di Marbella sendiri itu sudah melakukan apa aja Bu? Kalau untuk promosi, ya itu tadi kita turunin harga. Sebetulnya kalau untuk harga terendah dari harga publish rate itu di harga 1.200.000-an. Nah untuk karena memang sekarang kan memang market segmennya kurang ya. Kalau dulu kan kita kan dari luar kota nih, cuma semenjak COVID market segmennya lokal rata-rata gitu, dari Serang, Cilegon, Tangerang kayak gitu-gitu. Kalau dulu kan dari Bandung, Jakarta, Bogor itu udah pasti ngebrudul gitu ke sini kan. Nah itu
Jadi emang kita turunkan harganya gitu. Jauh lebih murah dibandingkan dulu. Kalau dulu tahun 2015-an itu kita yang termurah di harga 1,5 harganya. Kalau diskon pun paling bisa 20% dari 1,5. Kira-kira itu dari penurunan apa tadi rate harga itu pengaruh nggak sih Bu sama apa maksudnya sih pendapatan dari hotel sendiri? Pasti pengaruh. Apalagi semenjak COVID, kami tidak buka semua tower. Jadi di sini ada 4 tower. Nah, semenjak COVID kan pengaruhnya ke semua instansi ya, bukan hanya perhotelan ya. Semua industri kan kena juga kan. Nah, jadi kita hanya buka 2 tower ini saja, Nakula dan Sadewa. Untuk yang di ujung sana Arjuna Yudhistira itu tidak kita buka. Jadi dari 580 unit ini kita hanya operasional 165 unit yang kita kelola. Itu yang dikelola oleh hotel. Karena kan di sini ada 2 pengelola nih Pak. Mas, ada 2 pengelola itu yang pribadi sama hotel. Jadi dari 580 unit untuk total keseluruhan yang dikelola oleh hotel itu hanya 300 unit. Sisanya itu milik pribadi. Nah, sekarang kami hanya kelola 165 unit dari 300 unit yang dikelola hotel. 300 unit itu udah 4 tower. 4 tower. Jadi hanya Nakula sama Sadewa saja 2 tower yang digunakan. Selama COVID kemarin itu Bu, Marbella sendiri tuh benar-benar tutup total apa masih beroperasi? Tidak, kita nggak pernah tutup. Jadi kita terus operasi. Walaupun ya okupansinya do re mi fa sol ya 1 2 3 4 5. Cuman demi apa sih kelangsungan hidup semuanya. Jadi kita tetap buka. Cuman memang berpengaruhnya ke karyawan juga. Jadi banyak karyawan yang dirumahkan gitu. Jadi dari 265 karyawan, sekarang yang bertahan hanya tinggal 81. Gitu, sisanya itu. Udah semua kru? Ya, semua 81 orang sekarang ini yang ada di sini. Dari 200 sekian, makanya agak kebat-kebit nih karyawan di sini. Makanya sekarang tuh kayak saya nih contohnya, saya sebetulnya sekretaris GM tadinya, sekretaris GM, kemudian karena di HRD tidak ada orang, cuma ada 1 orang, akhirnya diperbantukan di HRD. Tapi saya kalau weekend bantu jadi resepsionis. Kadang-kadang kalau housekeeping lagi ribet nih, oh ini nih housekeeping DNA-nya banyak nih, yang check-in check-outnya banyak kan, ini belum kepegang nih lantai 1, 2. Saya lari ke sana, lepasin sepatu, ikut nyapu, ikut making bed, ikut ngosek WC gitu. Jadi kita multi talenta semua di sini. Multitask gitu. Jadi harus bisa kerjain semuanya sih. Kalau yang bisa sebetulnya, kebetulan emang saya di sini kan dari bawah. Jadi tahu banget kayak gimana. Oh, ini tuh cara handle ini saya ngerti semuanya gitu. Makanya tarik sana tarik sini gitu. Seperti itu sih. Kalau dari Hotel Marbella sendiri selain tadi pengurangan karyawan, apalagi Bu cara untuk menanggapi fase buruk kayak di pandemi kemarin? Ya kami hanya itu aja sih, pengurangan karyawan. Kalau untuk yang lainnya masih berjalan normal, walaupun emang dari zamannya Pak Jokowi ya, itu kan sudah dikurangi tuh kegiatan pemerintahan. Sedangkan kita itu dulu revenue itu 80%-an dari pemerintahan gitu. Kalau sekarang kan memang jauh banget berkurang. Nah, untuk di hotel resort kayak kami kan kami hanya bisa mengandalkan weekend saja. Weekday itu kita harus isi dengan meeting-meeting dari pemerintahan biasanya. Karena ini dikurangin, ya agak terseok-seok juga, revenue-nya juga turun banget gitu. Turun banget. Kalau dulu kita revenue bisa sampai 3M 1 bulan itu. Bisa 3M, sekarang 1M aja terseok-seok gitu. Gitu, agak repot makanya, agak repot gitu. Ditambah lagi kan sekarang udah banyak hotel-hotel baru ya. Iya. Kayak Novus, kemudian Aston, itu kan udah hotel-hotel modern lah ya, hotel modern dengan bangunan baru ya. Tapi alhamdulillahnya masih banyak tamu yang loyal sama kita. Ada yang sampai punya cucu. Sampai bilang, oh saya dulu honeymoon di sini loh Mbak, sekarang punya cucu gitu. Ada yang sampai kayak gitu tamu juga. Ada yang kayak gitu. Mungkin memorinya ya yang mereka ingat itu di sini, memorinya. Terkait promosi lewat medsos itu apa aja langkah-langkah Marbella dalam melakukan Langkahnya Marbella ya
kita promosin kayak tadi kita undang influencer kayak gitu. Terus waktu itu juga kita sempet bikin challenge untuk A1 ya kalau nggak salah, cover dance-nya A1, Oh. K-pop. Ya, K-pop itu. Jadi kita bikin challenge kayak gitu, yang menang kita kasih voucher menginap. Kayak gitu. Kalau dari Marbella sendiri ngebatasin nggak sih Bu? Kayak yang nginep harus pasangan yang udah menikah atau udah keluarga, atau yang belum juga boleh? Ya kalau untuk itu kan kita registrasi ada prosedurnya, Ya. kita harus lihat KTP. Kita bahkan fotokopi KTP-nya. Apalagi untuk orang asing itu kita minta paspornya. Paspornya kita fotokopi, kemudian tamu tersebut suruh isi daftar isian orang asing, nanti kita serahkan ke Kapolsek, ke Polsek Anyar untuk informasi ke imigrasinya melalui Polsek. Jadi, ada SOP-nya semua. Jadi memang harus ada KTP nih. Kalau misalnya di situ, ini kok belum menikah Mbak, tapi udah pasangan misalnya gitu kan. Oh iya baru nikah, oh ya udah dosa-dosanya mereka gitu kan. Ya karena emang hotel ya susah. Kalau mau kita masa mau buku nikahnya mana, kan nggak mungkin kan. Jadi kita hanya mintanya KTP aja, isi registrasi juga kayak gitu. Cuma memang kalau kami kan di sini SOP-nya informasi tamu itu kita jaga privasinya gitu. Kayak gitu sih. Bentar, tadi itu lupa lagi. Ada pertanyaan? Ambil diminum atau? Iya. Hotel Marbella pernah melakukan sponsor gitu nggak Bu dengan pihak eksternal untuk Kayak ngasih sponsor gitu? Kalau sponsor sih dulu kita sering banget Di dulu tuh. event-event. Iya misalnya kayak ada festival nih misalnya, nah itu biasanya kita sponsorshipnya itu kita kasih voucher menginap. Begitu biasanya mereka sampaikan dulu proposal ke kami. Nah itu misalnya bantuannya apa nih, misalnya uang nih, oh kita nggak bisa kasih uang, kita bisanya voucher menginap. Nah itu biasanya saya yang dealing dengan yang mengajukan proposal itu gitu. Biasanya ya sebatas voucher menginap saja. Kalau dulu nih sekarang nggak tahu nih karena keadaan keuangannya nih lagi carut marut soalnya kan. Gitu. Terkait segmen konsumen yang tadi Ibu sempat singgung itu, untuk sekarang segmen konsumennya ada apa aja Bu di Market konsumen? segmennya sih kita masih dengan corporate, apalagi untuk kebanyakan sih sekarang kalau dari sales itu jualnya day trip. Day trip itu kayak wisuda kayak gitu, atau yang ada acara family gathering tapi tidak menginap. Nah itu kita ada paketnya juga gitu. Selain paket full board ada paket day trip juga. Kalau sekarang kebanyakan sih day trip ya, karena kan banyaknya dari Cilegon, perusahaan dari Cilegon misalnya mau ada family gathering, atau dari universitas mau wisuda biasa ada di sini juga gitu. Terus government juga kita masih ada government walaupun sedikit walaupun sedikit ada government. Kalau untuk weekendnya itu sih ya rata-rata dari daerah sini aja, Cilegon, Tangerang, Serang kayak gitu. Jakarta juga masih ada, cuma nggak terlalu banyak. Untuk keluar kayak luar negeri gitu Bu, Luar negeri ada itu- cara-cara tersendiri nggak sih Bu? Kalau itu sih paling kita melalui online travel agent. Pokoknya Untuk promosinya kita masih kerjasama dengan beberapa online travel agent. Masuk. Ini celahnya di situ. Aduh, maaf ya. Duduk mana? Jadi kita kalau untuk foreigner dari luar negeri itu kita biasanya dari online travel agent. Rata-rata sih foreigner itu lewat online travel agent, Agoda, Traveloka, Pegi biasanya, tiket.com itu kita kerjasama dengan OTA itu. masih sering ada yang kesini? Masih ada. Mungkin Bu, dari semua strategi marketing yang tadi Ibu jabarkan, ada nggak sih penilaian dari marketer sendiri yang paling signifikan tuh yang mana gitu? Atau ada nggak sih tolak ukurnya? Gitu. Ukurnya ya agak sulit sih ya, karena memang sekarang tuh tamu itu lebih pinter ya. Misalnya kita udah nawarin ke sana sini, jadi mereka tuh sekarang kan karena ada online,
Ya. On the spot datang, jadi tanpa booking, dia lihat dulu kamarnya, oh ini kemudian searching nih, misalnya di sini harganya 800, oh di OTA cuma 600, langsung booking kan ke OTA gitu, kayak gitu sih. Jadi kita nggak bisa ngasih tolak ukur juga kalau kayak gitu. Banyaknya sih on the spot kalau untuk tamu-tamu FIT. Gitu. FIT itu frequent individual traveler, jadi yang individu, bukan tamu grup. Kita Tapi kalau strategi yang paling gencar dilakukan sama Hotel Marbella itu yang mana Bu? Yang dari tadi Ibu sebutkan? ya paling di sosmed aja sih kita. Oh, di sosial. Cara nge-brandingnya gimana Bu? Cara nge-brandingnya itu kita ada dari timnya sendiri. Itu adanya di di Jakarta. Karena kita di Jakarta juga ada Jakarta Sales Office. Nah, mereka yang handle biasanya. Nah, itu tadi kayak ini nih ada nih influencer yang followernya udah banyak nih. Kita undang ke sini Ngajak collab gitu. Biar merasakan gitu kan. Jadi mereka selama di sini juga mereka bisa nge-vlog gitu, bisa di-share di sosmednya. Paling kayak gitu-gitu aja sih. Kalau dari Marbella sendiri nerima nggak sih Bu kayak kritik saran gitu, dan kalau ada itu ditampung di mana Bu? Lewat apa? Lewat Biasanya sih kalau tamu-tamu kami itu suka kritik dan saran itu di TripAdvisor kayak gitu, di online. Biasanya ada di TripAdvisor. Memang banyak banget yang negatif sih sebenarnya. Di TripAdvisor itu kadang-kadang karena kan tamu itu banyak macam ya. Ada yang silent complainer, ada yang langsung belak-belakan komplain. Kita lebih baik handle yang belak-belakan. Kalau yang silent complainer kan diam, tahu-tahu ngasih ratingnya 1 gitu kan. Itu yang bikin bingung. Kalau udah lihat TripAdvisor, ini ada komplain di bintang 1, apa? Inilah segala macam, di foto segala macam kan. Waduh, ya gimana kita mau handle-nya gitu kan? Dia udah check out gitu kan. Tapi kalau yang langsung komplain datang ke sini, alhamdulillah sejauh saya 19 tahun di sini pada puas. Gitu. Memang kalau untuk fasilitas terus terang kalau di sini kan memang hotel tua ya, banyak yang harus diperbaiki juga. Jadi memang kita hanya menjualnya ya hospitality itu biasa, service kan bisa kita jual. Gitu. Service yang bisa kita jual. Tamu tuh banyak banget yang komplain ini itu, cuman kalau kita handle dengan baik balik lagi pasti gitu. Rata-rata sih yang komplain yang balik lagi gitu. Rata-rata gitu. Karena udah dikasih servis yang baik Iya. tadi ya. Mau nanya tadi kan selain paket menginap itu ada paket apa aja Bu di Marbella? Day trip tadi ya. Iya. Ada day Pengen trip. nanya detailnya. Detailnya baik. Kalau untuk paket untuk grup itu kita ada 3 pilihan. Yang pertama full board package. Full board package ini sudah termasuk menginap, 3 kali makan, kemudian tergantung dengan tujuan tamu tersebut. Misalnya untuk meeting, itu ada meeting full board package. Jadi paketnya itu ruang meeting, 3 kali makan, menginap, kemudian ada coffee break. Coffee breaknya 2 kali. Nah, kemudian kalau untuk yang berikutnya nih yang full board gathering. Full board gathering ini tujuannya untuk berlibur. Jadi misalnya dari suatu perusahaan mau ada family gathering atau employee gathering, nah itu paketnya 3 kali makan, menginap, kemudian untuk coffee breaknya itu diganti dengan games. Jadi kami di sini ada entertainment staffnya, ada bagian entertainnya. Nah itu bisa kita tawarkan berbagai macam permainan gitu. Kemudian ada lagi half day meeting. Kalau half day meeting ini tamu ini tujuannya datang ke sini untuk melakukan pertemuan tapi tidak menginap, jadi hanya setengah hari. Ada lagi yang tadi tuh day trip. Day trip itu datang ke sini untuk gathering, tidak menginap. Nah kalau day trip itu hanya termasuk makan siang dan fun games. Kalau yang half day meeting tadi makan siang dan coffee break 1 kali kayak gitu untuk paket-paketnya. Kemudian untuk yang individu yang tadi yang harga weekend dan weekday atau bisa dari online travel agent atau untuk individu gitu. Berarti kalau pesan paket menginap itu udah dapat fasilitas yang kayak lapangan atau enggak kolam renang gitu? Sudah bisa dipakai semua fasilitas yang ada. Kalau untuk fasilitas olahraga di sini kita ada lapangan basket, lapangan futsal, badminton, ada tenis, kemudian bulu tangkis juga ada, kolam renang juga kita ada 2 kolam renang.
di tower sana untuk anak-anak, sebelah sini ada untuk dewasa. Kemudian kalau untuk fasilitas untuk tamu setiap weekend hari Sabtu itu jam 4 kita biasanya ada foam party. Foam party itu di kolam renang, jadi kita tembakan busa gitu untuk anak-anak dan dewasa gitu. Hari Sabtu jam 4 dan hari Minggunya itu jam 9 kalau nggak salah. Ada 2 kali. Kalau kerja sama travel agent itu ada nggak sih Bu dari pihak Marbella sendiri? Yang tadi itu online travel agent sih rata-rata. Oh, Online travel agent. yang Traveloka itu. Ya, Traveloka, Agoda, Tiket.com itu kita manggilnya OTA, online travel agent disingkat. Online travel agent. Terus bagaimana cara Marbella mengukur keberhasilan dalam strategi marketing? Ya, kita lihatnya dari revenue. Kalau revenue rendah berarti kurang gitu kan. Kalau revenue-nya tinggi ya berarti tolak ukur ya dari revenue sih intinya gitu. Gitu. Mungkin ada lagi. Dari Kalau waktu kemarin kan sempat pandemi ya Bu ya. Itu kan banyak yang kurang bisa beroperasional ya hotel-hotel. Kalau sekarang biasanya ada dampak nggak sih Bu dari pandemi tersebut ke Marbella? ada banyak dampaknya. Tapi salah satu ya tadi karyawan kita kurangin. Kemudian untuk unit pun kita kurangin juga, dari 300 unit kami hanya buka 165 unit gitu. Jadi strategi setelah itunya jadi mengurangi ya? Iya. Mengurangi. Itu mulai berkurang itu sejak pandemi apa pas karena kan sebelumnya juga sempat ada tsunami juga ya Bu. Itu tuh sempat berkurangnya karena itu apa? Kalau tsunami sih kita masih bisa survive, waktu tsunami. Walaupun ada beberapa karyawan yang dirumahkan. Jadi kalau dulu tuh kita dari manajemen kita keluarkan surat keputusan bersama namanya. Karyawan ini suruh milih mau kerja atau mau di rumah gitu. Kalau di rumah dengan gaji sekian, kalau kerja dengan gaji sekian gitu. Nah, nanti dikembalikan ke karyawan. Kalau yang mau kerja silakan sesuai dengan surat keputusan bersama yang sudah ditandatangani. Kayak gitu. Kalau pandemi masih bisa survive kita. Cuman tsunami baru merangkak nih, gitu baru merangkak waktu tsunami kita itu bahkan sampai ngundang banyak artis loh untuk promosi. Sampai Krisdayanti kita undang di sini. Krisdayanti, kemudian siapa? Nania Idol, Poati itu udah hampir tiap minggu kesini. Kalau Poati kebetulan owner kami dekat dengan beliau-beliau gitu ya. Jadi hampir 1 bulan 1 kali kita bikin event waktu setelah tsunami itu. Cuman ya karena pandemi ya nggak bisa ngangkat, jatuh lagi kan. Jatuh lagi gitu. Ini kan udah beberapa tahun yang lalu setelah pandemi ya Bu. Gimana caranya Marbella ngangkat ketertinggalan dalam hal finansialnya gitu? Ya caranya ya harus cari tamu sih sebenarnya. Jadi kita hanya mendekati tamu-tamu yang loyal. Cara marketingnya gimana Bu? Ya kita deketin yang loyal. Yang loyal aja. Kami itu deketin yang loyal sama yang salah satunya. Personal selling gitu. Iya, personal selling kayak gitu. Kemudian jadi OTA pun kita harganya dibanting gitu aja, harga bantingan gitu. Kalau dulu nggak akan ada yang nemu deh di OTA harga 500 atau 600. Kalau sekarang ketemu, cek aja deh di OTA. Ibu maaf sebelumnya mau minta dokumentasi ya, tapi sambilan aja. Boleh. Candid nih. Lanjut. Kalau kata ibu tadi data pelanggan itu dijaga dengan baik ya Bu ya? Ya. Nah misal habis itu bakal dihapus atau dibuang itu Bu, apa dijaga aja? Kalau itu kan ada di sistem. Ada di sistem. Jadi event itu 10 years ago we still have it gitu. Jadi tetap ada gitu. Kalau untuk kayak kertas kan ada juga tuh registration card itu yang fisik ya. Untuk yang fisik itu biasanya kita per 5 tahun kita bakar. Jadi bukan dibuang begitu aja karena itu kan personal banget kan, privasi orang. Jadi per 5 tahun itu kita bakar. Kadang-kadang hanya 3 tahun kalau memang banyak banget nih. Kalau dulu kan pas lagi masa jaya itu udah penuh banget 3 tahun juga. Nah itu kita bakarin, kita bakar
berantakan, tapi kalau untuk base system itu semuanya terkeep dengan baik gitu. Ada historinya dan base history yang bagus. Paling ini Bu, mungkin kan tadi Ibu sempat bilang ya kalau Kupure sendiri dilihat dari revenue-nya, dan Ibu beberapa kali mention kalau revenue Hotel Marbella sendiri ini turun, sangat turun gitu. Apa sih Bu langkah-langkah evaluasi dari hotel? Langkah evaluasinya kita harus perbaiki propertinya gitu. Misalnya yang tamu ini komplain kamar sekian AC-nya panas, nah kita harus perbaikin kan AC-nya. Terus ada yang bilang juga katanya bangunannya begini begitu gitu. Berarti kan based on komplain dari pelanggan langsung, atau mungkin ada rapat-rapat evaluasi gitu. ya. Kalau untuk rapat evaluasi kami itu setiap hari Senin sampai hari Jumat itu departemen head itu ada namanya morning briefing. Sebelum kita bekerja kita lakukan morning briefing. Itu biasanya durasinya dari jam setengah 10 sampai jam 11, jam 11-an, paling lama itu jam 11. Jadi sebelum kita mulai aktivitas, semua kepala departemen kumpul, kita evaluasi hari ini ada masalah apa nih, kemarin ada masalah apa, nah itu disampaikan semua di situ gitu. Disampaikan semua dari sisi keuangan, dari sisi operasional, dari sisi properti, itu semua dibahas di morning briefing itu gitu. Berarti tetap 24 jam ya Bu, walaupun morning briefingnya jam 10 atau jam 9 nanti gitu. Ya, tetap 24 jam karena kan memang staff kita 24 jam. Jadi staff ini kalau ada apa-apa kan pasti melapor ke departemen head-nya. Nah, itu akan jadi catatan untuk DPD-nya gitu. Banyak. Iya, cuma diminum dulu atau Jadi repotin. enggak, cuman air putih apa air teh doang kok. Silakan diminum. Ya Bu. Ibu kalau jam kerja Ibu sendiri di sini setiap hari atau gimana Bu? Nah, saat ini sih kami sebetulnya masih 20 hari kerja. 20 hari. Tadinya kita hanya 15 hari kerja dampak pandemi itu. Tapi sekarang udah mulai 20 hari kerja. 20 hari kerja tuh gimana Bu pembagiannya Pak? Jadi Gabut ya? kami Iya. sih kalau saya kan Jadi- karena back office ya, Ya. jadi biasanya saya weekend libur. Jadi misalnya dalam satu minggu saya masuk hanya 5 hari atau 4 hari. Kalau dulu kan kita 6 hari kerja, 1 hari libur Ya. gitu kan. Kalau sekarang paling 5 hari atau 4 hari. Bu, ini boleh